Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama cerita kita tentang road trip ke Sumbawa akhir tahun kemarin, tahun 2022. Kita melakukan perjalanan dari Bekasi sampai dengan Sumbawa. Nah, ini adalah cerita waktu kita lagi di Lombok. Sebelumnya kita dari Bali. Jadi dari Bali itu masuk ke pelabuhan Padangbai sekitar jam 10 malam lah ya. Sudah makan dulu, kita beli tiket dan sampai akhirnya berangkat dari pelabuhan Padangbai itu sekitar setengah 12 malam, dan nyampe di pelabuhan Lembar, Lombok itu sekitar jam 5 subuh ya. Jadi perjalanan memang cukup lama karena ombak lagi cukup besar. Jadi perahu atau kapal feri kita itu juga lumayan ya goyangnya ya. Jadi ini adalah pertama kita di perjalanan di Lombok, di mana ada matahari ya, terbit cakep banget, dan hari itu cukup cerah setelah beberapa hari sebelumnya kita nggak dapat matahari. Pagi itu kita langsung ke Pantai Kuta ya, di daerah Mandalika ya. Jadi ini masuk satu kawasan wisata yang lagi dikembangin ya, kawasan prioritas di Kuta Mandalika. Itu kita lihat di sebelah kanan tuh ada bangunan ya. Itu di bawahnya itu adalah ada toilet, changing room, shower room. Kemudian di atasnya itu bisa dipakai buat ngelihat view ya. View kalau kalau sore harusnya di sini bisa dapat sunset nih. Dan fasilitasnya juga udah cukup bagus ya di sini. Tempat plasanya nih udah rapi ya. Terus di situ kemarin ada ini apa, orang-orang yang nyewain sepeda motor listrik ya, motor listrik. Nah, bagus bagus. Di daerah sini udah cukup rapih ya, kayaknya ini memang rencananya dikembangin buat jadi wisata andalan. Habis itu kita sedikit melipir melihat sirkuit Mandalika yang terkenal yang biasa dipakai buat MotoGP itu. Ini kita cuma bisa dari luar aja karena eh, mobil nggak boleh masuk nih ke sirkuit. Tapi kalau orang boleh masuk. Jadi ada waktu pagi itu ada sih lagi dibuka namanya track day. Ya, track day itu bisa masuk ke sirkuitnya. Itu lihat tuh di sebelah sana ada patung Pak Jokowi lagi naik motor. Nah, ini salah satu tempat yang rame tuh kalau libur dikunjungi oleh para wisatawan. Balik lagi tadi yang masuk ke sirkuit tuh bisa masuk ya, jadi namanya track day, dan itu dibukanya pagi dan sore. Cuma masalahnya bayarnya 150.000 per orang. Nah itu tuh lumayan juga ya kalau 150.000. Kalau kita ada 5 orang ya kali 5, tapi kita cuma bisa jalan kaki aja di sana, jalan kaki atau lari pagi ya. Itu di dalam sirkuit, sorry namanya bukan track day, track walk ya, track walk. Nah nanti di depannya ada pintu masuknya tuh ya. Ini udah rapi banget sih, trotoarnya bagus kalau kita mau olahraga pagi di sini ya. Nah ini nih track day, pintu masuknya di sini nih. Kalau ada spanduknya gede, jadi dia buka waktu itu cuma pagi dan sore ya. Ya tapi kalau kalau misalnya mobil boleh masuk ke track, wah itu seru banget. Nggak apa-apa lah bayar 750.000 asal mobil bisa masuk ya, tapi kata petugasnya nggak boleh sih, nggak boleh jalan kaki. Nah kita main-main di sini ya di Pantai Kute, sewa sepeda listrik ya, itu juga ada yang lagi olahraga. Ini kita di sini tuh sekitar jam 7 pagi ya, sambil cari sarapan. Di depan pantai itu ada satu restoran punyanya Hotel Puri Rinjani ya, jadi uh, kita sarapan di situ. Nah Pantai Kute ini pasirnya itu kayak apa ya? Kayak merica
butirannya gede-gede pasirnya, jadi pas kalau diinjak itu ambles ya. Nah ini nih Pantai Kuta Mandalika. Cuma sayang pagi itu begitu sampai sana agak mendung ya, dan pantainya airnya lagi surut. Ini kita lihat kan di sini karang-karangnya kelihatan, dan di sini nggak ada ombak ya, nggak ada ombak. Tapi sih cakep banget sih ya, cakep banget buat menikmati view-nya ini di atas tadi bangunan yang tadi itu. Terus ada plaza-plazanya, di situ juga ada yang tulisan Kuta Mandalika. Lagi dibangun banyak fasilitas, hotel di sini banyak ya. Terus ada, tadi saya lihat ada masjid yang cukup gede juga daerah situ. Ini udah kayaknya udah siap nih buat jadi menerima kunjungan terutama para penggemar MotoGP kali ya, kalau di sekitar sini pada ingin bersedia di sini. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Setelah puas nikmatin pemandangan di Pantai Kuta, kita lanjut ke Pantai Selong Belanak. Nah, jalan dari Pantai Selong Belanak ini udah cukup bagus, mulus ya. Naik turun ada bukit hijau ya, terus begitu naik sampai puncak bukit, di atasnya kelihatan pantai. Wah, cakep banget sih. Ya, dari sini dari Pantai Kuta ke Pantai Selong Belanak itu sekitar berapa ya? 30 menit lah ya, 30 menit perjalanan. Dan hati-hati juga tuh di sepanjang perjalanan, kadang-kadang suka ada ternak-ternak menyeberang ya. Kemarin kita ketemu sapi ya, ternak sapi yang lagi nyebrang. Nah, sebenarnya kesini tuh gara-garanya apa ya? Tadinya kita mau nyari penginapan di Kuta Mandalika ya, tapi nggak ada yang bisa check-in pagi ya, karena waktu itu masih pagi lah, mungkin jam 9-an ya. Tadinya kita mau cari penginapan di sekitar Mandalika itu, semua rata-rata harus jam 2 baru bisa check-in. Nah, di Selong Belanak ini ketemu nih satu penginapan namanya Mango Lodge ya. Tempatnya bersih, bagus, dan gak mahal juga. Satu kamar cuma 450.000.
tempatnya memang nggak gede ya, tapi kamarnya lumayan cukup luas. Terus kamar mandinya juga gede, bersih, airnya tuh wah, debitnya gede banget gitu. Ini tempatnya bagus banget sih kalau menurut saya dengan harga segitu ya. Makanannya juga enak, tapi makanan Spanyol katanya karena yang punyanya orang Spanyol. Nah, di sini juga banyak bule-bule tuh yang lagi nginep di sini ya. Ini penginapannya, di depannya ada kolam renang, terus kamarnya ada ada 2 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu restoran. Ini kalau lihat di sini ya, memang ini agak masuk sedikit ya dari jalan raya, masuk ke agak di perkampungan gitu, tapi paling masuknya cuma berapa ya, 50 meter lah. Dan jarak dari penginapan ke pantai itu mungkin cuma sekitar 500 meteran. Ini rata-rata kalau bule di sini nginep, terus mereka pada nyewa itu tuh, nyewa motor, nyewa skuter rata-rata di sini. Nah, ini di tengah kampung ya, view dari atas lodge-nya itu. Nah, habis istirahat tidur, sorenya kita ke Selong Blanang, ke pantai. Nah, ini dia nih pantainya, ada pantai pasir putih ya, bagus. Terus di depannya banyak payung-payung buat bersantai, di belakangnya ada warung-warung, dan di sini banyak yang nyewain papan surfing dan belajar surfing. Kalau nggak salah berapa ya, 200 atau 300 ribu ya buat belajar surfing di sini. Di sini ombaknya nggak terlalu gede, jadi katanya cocok buat belajar surfing. Cuma kita pada males ya, kayaknya kita cuma main air aja deh di sini. Wah, makan dulu nasi goreng kelapa muda biar kuat berenangnya, Cak. Ngapain loncat-loncat? Ayo, Cak, Cak. Wah, makanya gede. Ada yang surfing. Cak mau sewa itu, Cak? Yang kecil itu. Yang kecil? Enggak.
Ya, setelah nginep semalam di Pantai Selong Blanak, besoknya siangan lah habis check out kita lanjut ke Pelabuhan Kayangan. Ya, kita mau nyebrang ke Pulau Sumbawa. Perjalanan dari Selong Blanak ke Kayangan itu mungkin sekitar 2 jam ya. 2 jam, jadi kita keluar dulu dari kawasan Pantai Selong Blanak, jalannya naik turun ya, terus nanti masuk ke Pepas ya, jalan baru yang baru dibuat itu, yang dari Mataram sampai ke Kuta Mandalika, nanti tembusnya ke situ juga. Terus lewat Praia, kemudian lanjut ke lewat Lombok Timur ya, ada lewat Pancor, terus sampai akhirnya kita nyampe di Pelabuhan Kayangan. Jadi perjalanan nih kalau kita lihat nih pas di depan tuh ada Gunung Rinjani, cuma sayang ya Gunung Rinjani tapi dia kelihatannya ketutup awan tuh, awannya yang di depan itu yang putih tebel itu. Wah, padahal kalau mungkin itu nggak tertutup awan dia bakal kelihatan megahnya Gunung Rinjani dari kejauhan. Dan sampailah kita ke Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Pelabuhan Kayangan ini adalah tempat keberangkatan kapal feri dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. Nanti nyampainya di sana di Pulau Sumbawa itu namanya Pelabuhan Pototano. Perjalanan dari Pelabuhan Kayangan ke Pototano itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya, tergantung ombak juga. Terus tiketnya itu satu mobil itu 505.700 tiketnya satu mobil. Waktu kita masuk pelabuhannya sepi ya, nggak terlalu banyak orang nyebrang. Waktu itu tanggal berapa ya, udah mau akhir tahun ya, tanggal 29 kalau nggak salah, 29 Desember ya di sini. Nah, kita lihat tuh tempat parkirnya aja sepi, jadi kita mobil yang pertama tuh kayaknya mobil sebelumnya udah pada naik ke kapal. Dari sini kelihatan Pulau Rinjani ya, Pulau Rinjani, cuma sayang ke Pulau Rinjaninya agak ketutup awan. Kalau kita lihat, dan awan di sana itu gelap. Jadi harusnya sih jelas banget sih ya kalau di sini Pulau Rinjani kelihatannya. Tuh lihat tuh di ujung sebelah sana itu Pulau Rinjani. Oke, sekian dulu mungkin cerita kita tentang perjalanan ke Sumbawa, dan kali ini episode kedua sedang di Lombok. Jangan lupa buat nonton terus episode-episode selanjutnya, dan juga jangan lupa like, subscribe, and comment. See you guys. Assalamualaikum.